Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi materi Microsoft Word kita di playlist Jago Word. Sekarang kita akan lanjutkan untuk menyelesaikan atau menyempurnakan tabel yang sudah kita buat di materi video sebelumnya. Kita akan mengisi kolom total dan rata-rata ini, namun tidak kita ketik manual, tapi kita menggunakan rumus atau formula. Seperti apa kaidah bekerja dengan formula atau rumus di Microsoft Word ini? Kita harus pelajari dulu ya seperti apa dasar-dasarnya. Maka sebelum kita lanjutkan untuk mengisi total dan rata-rata ini, kita harus pelajari dulu seperti apa penggunaan rumus di Microsoft Word dengan mempelajari sistem acuan A1 seperti tabel di bawah ini. Sekarang kita pending dulu sementara untuk tabel yang akan kita selesaikan ini. Kita belajar dulu untuk dasar penggunaan rumus di Microsoft Word. Ya, nanti di akhir video ini, setelah kita pahami seperti apa cara menggunakan rumusnya, lalu endingnya kita akan menyelesaikan tabel ini. Ya, dengan menggunakan rumus nantinya. Oke, langsung saja. Di sini ada tabel sederhana yang sudah saya buat. Istilahnya adalah acuan A1. Kita harus pelajari dulu acuan A1 ini apa. Dalam menggunakan formula atau rumus di Microsoft Word, kita diharuskan untuk menghitung kolom dan barisnya. Berbeda dengan di Excel. Kalau di Excel, di sini memang sudah disediakan untuk nama selnya, ya, untuk kolom dan barisnya. Ini sudah disediakan A, B, C, D, dan juga barisnya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, berbeda dengan di Word, itu tidak disediakan. Nah, pada saat kita membuat tabel dan kita ingin menggunakan rumus, maka kita harus menghitung sendiri secara manual, ini kolom keberapa dan baris keberapa, yang menjadi acuan dari penggunaan rumus kita nantinya. Maka kita harus hitung secara manual, ini kolom pertama, ya, kolom pertama ini berarti A. Ya, ini saya buat secara manual ini ya. Sebenarnya nggak ada. Yang sebenarnya seperti ini. Pada saat kita membuat tabel ya seperti ini tampilannya. Tidak ada A, B, C, D, dan 1, 2, 3-nya. Maka kita harus hitung. Kalau kita mau ambil sel yang di sini, ini artinya kita harus hitung A, B, C. Ya, berarti ini C dan ini baris kedua. Nah, kita lihat di sini. Jadi, semua kolom ini harus dihitung. Ya, dari pertama yang paling kiri, kolom yang paling kiri mau besar atau kecil itu harus dihitung. Dihitung sebagai A yang pertama. Kemudian berikutnya B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Begitu juga dengan baris. Seberapapun banyaknya baris tabel yang kita buat, walaupun itu header, ya, header juga masuk dalam hitungan, yaitu 1, ya, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi bukan berarti karena ini header, sedangkan datanya kita mulai di baris yang kedua, berarti baris satunya di sini. Enggak. Tetap baris satunya di header. Jadi dimanapun baris yang paling atas, itu dianggap sebagai baris 1. Begitu juga dengan kolom. Apapun kolom yang paling kiri, itulah kolom A dianggap. Sekarang kita akan praktekkan seperti apa penggunaan atau pemahaman dari acuan A1 ini. Di sini saya sudah sediakan untuk penghitungan hasil penjumlahan, ya, tambah. Kemudian sini ada bagi, hasil baginya akan kita tampilkan di sini. Di sini hasil kali, perkalian, dan sini rata-rata atau average nanti kita pakai. Oke, sekarang kita pertama akan membuat hasil dari penjumlahan atau tambah ini. Ya, kita akan tambah nilai 1, ya, nilai 1 ini, nilai 2, dan nilai 3. Kita totalkan, kita tampilkan hasilnya di sini. Nah, jadi caranya klik dulu di sel mana atau di kolom dan baris mana yang akan kita tampilkan hasilnya. Nah, kemudian kalau sudah dipastikan kursornya kedap-kedip di sini, di tempat ataupun di sel tempat kita akan menampilkan hasilnya, kemudian klik pada layout. Oke, kemudian pilih formula yang ada ikon fx ini. Nah, formula ini, klik di sini, nah, akan ditampilkan form formula seperti ini. Secara default, secara otomatis di sini akan muncul sama dengan sum, buka kurung, left, tutup kurung. Oke, ini bisa kita hapus dulu sementara karena kita akan belajar dari dasar. Sama seperti Excel,
jika teman-teman sudah paham dengan Excel, penggunaan rumus di Excel, di sini sama juga harus diawali dengan sama dengan. Ya, harus diawali dengan sama dengan seperti ini. Kemudian kita pilih sel mana yang akan menjadi acuan kita yang akan kita jumlahkan. Kalau di Excel kan gampang aja, kita tinggal pilih sel misalnya A1, B1, C1. Tinggal kita pilih, geser, semuanya akan ditambahkan nanti. Berbeda dengan Word, kita harus menghitungnya secara manual. Jadi memang seperti ini ya, penggunaan formula ataupun rumus di Word ini tidak se-powerful di Excel. Jadi tetap saya sarankan jika teman-teman punya data begitu banyak misalnya yang rumit penjumlahannya, itu tidak disarankan menggunakan Word, apalagi menggunakan formula atau rumus di Word, itu tetap disarankan menggunakan Excel. Itu lebih praktis, lebih efisien, dan lebih powerful hasilnya. Oke. Tapi di sini tetap kita pelajari dan bisa kita gunakan kalau memang datanya nggak terlalu banyak. Datanya misalnya seperti ini, 4, 5, atau maksimal 10 lah. Itu bisalah kita menggunakan rumus di Word. Tapi kalau lebih dari itu, lebih banyak dan lebih rumit, silahkan menggunakan Excel aja. Untuk tutorial Excel, silahkan klik di link di atas ini dan teman-teman bisa belajar di sana dari 0 sampai jadi mahir ya. Oke, kita lanjutkan. Seperti saya bilang tadi, tetap diawali dengan sama dengan. Kemudian kita cari sel yang akan kita jumlahkan. Nah, dari sini kasusnya adalah kita akan jumlahkan 200 dinilai 1, 200 dinilai 2, dan 50 dinilai 3. Artinya 200 ditambah 200 ditambah 50. Sama dengan, kemudian lihat di sini kolom ini dan baris ini namanya kolom apa? Karena ini kolom pertama, berarti di sini A berarti dianggap kolom A. Berarti kita ketik di sini A. Oke. Kemudian kita sudah temukan kolomnya A. Sekarang kita lihat barisnya. Baris keberapa? Ya. Kalau ini baris pertama, untuk headernya berarti di sini baris kedua. 1, 2. Oke. Berarti A2. Oke, bukan A1 ya, tapi A2 karena A1 di sini. Nah, ini posisi A1 nih untuk nilai 1 untuk headernya. Tapi karena kita mau ambil angka 200 ini, berarti kita buat A2. Oke. Kemudian karena kita mau jumlahkan, maka di sini plus. Nah, plus atau tambah, kita cari nilai yang kedua. Ya, nilai kedua ini berarti kolom kedua. Kolom kedua artinya B, berarti di sini. Oke, berarti di sini B. Baris keberapa? Tetap masih baris kedua. B2 berarti. Oke, kemudian bisa kita tambahkan lagi, tambah. Kita akan ambil nilai yang ketiga. Berarti ini kolom ketiga namanya berarti C. C baris tetap baris kedua ya. C2. Nah, kalau sudah tinggal tekan enter aja. Maka hasilnya otomatis di sini. Jadi teman-teman nggak perlu hitung menggunakan kalkulator lagi, cukup menggunakan rumus ini aja. Yang penting hati-hati pada saat mengetik selnya tidak salah ya. Kan di sini benar 450, ini 200 tambah 200 tambah 50. Kemudian kita lanjutkan dengan hasil bagi. Misalnya kita akan membagi nilai 2 dibagi nilai 3 misalnya ya. 200 dibagi 50. Kita coba sekarang. Klik dulu di kolom atau sel yang akan kita tampilkan hasilnya. Pilih di layout, kemudian formula. Nah, di sini kita bisa hapus saja dulu, tinggalkan sama dengannya. Misalnya kita akan membagi 200 dengan 50 ya, 250. Berarti nilai 2 dengan nilai 3. Ini artinya nilai 2 berada di B2. Ya, B2. Jadi di sini B2 dibagi menggunakan garis miring aja. Bagi nilai C2. Ya, nilai 3 ini ya, C2. Sini dia. Bagi C2. Oke, sekarang kita tekan enter aja. Maka langsung muncul hasilnya 4 ya. 200 dibagi 50, 4. Ya, udah benar. Kita lanjutkan dengan hasil kali. Ya, hasil perkalian. Sama seperti tadi, layout, kemudian formula. Ini kita hapus saja. Sekarang kita misalnya akan mengali nilai 2 dikali nilai 3. Ya, nilai 2 dikali nilai 3 berarti sel B2 ya, ini B2 dikali, nah perkalian menggunakan bintang ya, tanda bintang, tekan shift
nomor 8 kalau di keyboard ini ya. Nah, tanda bintang jangan digunakan tanda X seperti ini, nggak bisa. Tetap dia menggunakan tanda bintang seperti ini. Berarti B2 dikali C2. Coba C2. Enter. Nah, berarti ini 10.000. 200 kali 50 ya, 10.000. Oke, kemudian untuk rata-rata kita bisa langsung menggunakan average, rumus average, sama juga seperti di Microsoft Excel ya. Layout, kemudian formula, kita bisa pilih di sini paste function atau paste function ini, paste function, kita pilih di sini, tapi ini kita hapus dulu ya. Kita hapus, kemudian pilih di paste function, pilih average ini. Nah, average. Nah, kemudian di dalam kurung ini kita ambil rata-rata dari 3 nilai ini ya. Nilai 1, nilai 2, nilai 3 kita ambil rata-rata. Sedangkan rata-rata itu artinya 200 ditambah 200 ditambah 50 dibagi jumlah datanya, dibagi jumlah data. Berarti di sini ada 3 data. Ya, ada 3 nilai ini. Jadi 200 ditambah 200 ditambah 50 dibagi 3. Itu sebenarnya. Tapi di sini sudah disediakan rumusnya adalah average. Kita tinggal pilih aja sekarang sel apa yang akan kita hitung rata-ratanya. Jadi setelah sama dengan average, buka kurung atau dalam kurung, kita pilih A2 ini ya. A2. Nah, kemudian titik 2. Titik 2 ini artinya hingga. Karena di sini kita akan buat average atau hitung rata-rata nilai 1 hingga nilai 3. Berarti A2 hingga C2. Berarti hingga itu atau sampai A2 sampai C2. Di sini kita lambangkan dengan titik 2. Bukan titik koma ya, tapi titik 2. Berarti A2 sampai C2. Kita akan tampilkan di sini hasil rata-rata A2 nilai 1 ini sampai C2 atau nilai 3 ini. Oke, kalau sudah tinggal oke. Nah, 150. Artinya 200 ditambah 200 ditambah 50 atau 450 ya. 450 ini dibagi 3. Oke, maka hasilnya langsung ditampilkan 150. Oke, kalau memang ragu bisa kita buktikan ya. Kita buka kalkulatornya. Ini 200 tambah 200 ini hasilnya berarti ya. 450 dibagi 3 ya berarti ya. Bagi 3 150 sama ya 150. Oke, kita sudah dapat hasilnya. Ini hasil penjumlahan 450, hasil baginya nilai 2 dibagi nilai 3. Atau kita kasih lebih perjelas di sini ya. Nilai 2 bagi nilai 3. Sedangkan ini perkalian. Nah, kalau teman-teman mau lihat ini rumusnya seperti apa misalnya ya. Ini kan kita nggak tahu seperti apa rumusnya, penulisan rumusnya seperti apa. Bisa klik kanan, kemudian pilih toggle field codes ini. Ya, pilih yang ini. Maka akan ditampilkan. Nah, sama dengan B2 kali C2. Berarti nilai ini ya, yang kita kali tadi. Nah, untuk kembalikan lagi ke hasilnya, klik kanan lagi, kemudian pilih toggle field codes lagi. Pilihan yang sama. Nah, jadi seperti ini lagi. Ini kita buat juga biar nggak bingung ya. N2 kali N3. Sedangkan ini rata-rata semuanya ya. Tiga-tiganya dirata-ratakan. Nah, ini sama juga. Klik kanan, kemudian pilih toggle average A2 C2. Kita tahu rumusnya seperti apa. Untuk mengembalikannya lagi, klik kanan lagi, toggle field codes lagi. Oke. Berbeda dengan penggunaan rumus di Microsoft Excel, di sini jauh lebih manual ya. Jadi teman-teman nggak bisa tinggal tarik aja, tinggal copy paste aja ke bawah, nggak bisa. Jadi teman-teman tetap harus ketik lagi rumusnya sama seperti yang sudah pernah diketik di atasnya. Jadi seperti ini. Teman-teman harus ketik lagi. Atau biar tidak membingungkan, bisa dengan cara blok dulu dia, di copy. Karena kalau sekali seperti ini aja, dia nggak tercopy nih, nggak bisa di copy. Nah, nggak bisa. Jadi tetap harus di blok seperti ini. Klik di blok, nah, seperti ini. Baru kemudian copy, bisa Ctrl C aja atau klik kanan, copy. Kemudian bisa kita pastikan di sini, bisa Ctrl V aja ya, Ctrl V di keyboard. Nah, hasilnya tetap 450. Kenapa? Berbeda dengan di Excel. Kalau di Excel dia akan secara otomatis diambil baris kedua. Kalau di sini nggak. Jadi kita tetap harus manual. Ya, ketik lagi dengan cara seperti tadi ya, bisa klik kanan, toggle field codes. Nah, di sini bisa kita rubah. Kalau tadi A2 ya, barisnya kedua, sekarang kita ambil yang ketiga berarti. Tinggal ganti aja. A2 jadi A3, B2 ini menjadi B3, dan C2 ini menjadi C3. Kemudian tinggal klik kanan lagi,
pilih toggle field codes. Nah, seperti ini hasilnya masih sama karena nilainya sama ya. Coba kita ubah sekarang, misalnya ini saya ubah menjadi 100. Nah, seharusnya ini berubah karena hasilnya sudah bukan 450 lagi. Ini sudah saya ubah, harusnya 350. Kenapa tidak berubah? Nah, inilah bedanya juga penggunaan formula atau rumus di Word dengan di Excel. Kalau di Excel bisa berubah otomatis, kalau di sini enggak. Jadi di sini baru dia berubah dengan cara klik kanan di hasil rumusnya, pilih update field, baru dia berubah jadi 350. Atau cara yang sedikit lebih cepat bisa dengan cara tekan F9. Misalnya gini. Misalnya ini saya ganti dengan 10 misalnya ya. Nah, nilai 3 10. Harusnya di sini 310 ya, 200 100 ya 310. Nah, tapi ini belum diupdate. Bisa juga dengan cara klik dulu sekali di hasil rumusnya, hasil formulanya ini, kemudian tekan F9 di keyboard. Sama juga hasilnya dengan klik kanan update field. Seperti ini. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kalau untuk rumus berikutnya tetap kita harus ketik manual. Kalaupun di copy ya tetap harus diubah lagi formulanya atau rumusnya. Seperti ini. Kita copy lagi ke bawah misalnya. Kemudian ini harus kita ubah lagi toggle field seperti tadi ya. Ini berarti baris keempat ya. Baris keempat, B4, C4. Kemudian klik kanan, bisa update field langsung. Nah, tanpa harus diklik di toggle field codes lagi, langsung update field juga bisa. Ya, hasilnya 150 ini. Nah, untuk hasil perkalian dan selanjutnya juga sama seperti tadi ya. Teman-teman silahkan ikuti dan saya akan lengkapi tabel ini sekarang ya. Oke, sudah selesai. Teman-teman silahkan ikuti supaya tidak bingung nanti ya. Kalau teman-teman cuma melihat videonya aja nanti nggak bisa. Tapi teman-teman saya harapkan langsung ikuti step by step yang saya lakukan di sini. Oke. Nah, kemudian setelah teman-teman memahami sistem acuan A1 ini ya, yang mana kolomnya dan barisnya, baris berapa, dan kita sudah menggunakan rumus penjumlahan ya, bagi, kali, dan rata-rata di sini. Ada satu lagi yang harus teman-teman pahami juga. Ya, kita turun ke tabel berikutnya. Sama seperti di Excel, di sini juga ada istilahnya left, right, below, dan above. Seperti apa penggunaannya? Ikuti terus video ini. Kita akan pelajari sistemnya seperti apa. Oke, sekarang kalau tadi kita menggunakan untuk penjumlahan itu menggunakan satu-satu ya, nilai 1 ditambah nilai 2 ditambah nilai 3. Tapi sebenarnya kita juga bisa menggunakan rumus atau formula sum di sini. Ada sum left, ada sum right, ada sum above, nanti ada sum below. Nah, kita pelajari satu-satu sekarang. Hasil sum left, kita akan tampilkan hasilnya di sini ya. Kita klik dulu. Ini teman-teman bisa langsung ikuti. Kemudian di layout formula. Nah, di sini memang otomatisnya sum left memang ya. Rumus sum left ini baru bisa kita gunakan kalau memang yang akan kita jumlahkan itu adalah sistemnya seperti ini. Kolom nilai-nilai ataupun angka-angka yang akan kita sum atau kita jumlahkan itu berada di sebelah kiri semuanya. Tidak boleh terpisah ataupun dihalangi oleh sel yang isinya bukan angka. Contohnya seperti ini. Sum left ya, berarti kita akan jumlahkan tiga-tiganya ini. Kalau memang nilai di sebelah kiri ini ada misalnya 5 kolom. Ada nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4, nilai 5, maka 5-5-nya akan dijumlahkan. Ya, akan masuk ke dalam penjumlahan. Nah, kita ambil contoh misalnya sum left. Oke, nah, langsung muncul dia 450. Karena langsung dihitung yang ini. Semua kolom ataupun sel di sebelah kirinya yang isinya adalah angka. Tapi kalau misalnya di sini dihalangi oleh huruf, misalnya ABCD di sini ya. Nah, sekarang saya coba klik kanan, kemudian update, makanya hasilnya adalah 50. Karena kenapa 50? Seharusnya kan 200. Kalau memang di sini ABCD berarti 250. Ataupun kenapa nggak 200? Nah, karena di rumus sum left ini dia akan dihitung kolom pertama yang paling dekat dari kolom di mana hasilnya kita tampilkan. Kalau ini kan yang paling dekat adalah nilai 3 ini, C2 ini ya, yang paling dekat ini 50. Nah, kenapa cuma 50? Nggak dihitung 200? Karena sel nilai 1 ini, yang 200 ini, dihalangi oleh, ataupun dibatasi oleh sel nilai 2 yang nilainya bukan angka, tetapi string, ataupun huruf nih ya, ABCD.
Begitu dia temukan di sini bukan angka, maka dia akan stop. Cuma sampai di sini aja yang dia hitung. Maka di sini yang akan ditampilkan cuma 50. Gimana kalau di sini saya buat 0 misalnya? Nah, 0 ini angka ya. Saya coba update, klik kanan, update, maka 200 ini akan tetap dihitung. Kenapa? Karena tidak ada penghalang lagi. Karena di sini bukan huruf ya. Kalau tadi ABCD, sekarang saya ganti dengan 0. 0 merupakan angka. Maka 50 ditambah 0 ditambah 200. Hasilnya 250. Nah, jadi seperti itu. Oke. Kemudian gimana dengan sum right? Nah, untuk sum right sama juga seperti tadi. Kalau tadi sebelah kiri, sum left, dari kolom yang paling dekat sebelah kiri, sekarang yang dihitung adalah kolom yang paling dekat sebelah kanan. Kalau di sini nilainya adalah, ini kita ganti aja biar nggak bingung, nilai 4, nilai 5, nilai 6 ya. Oke, berarti di sini kita coba layout formula sum left kita ganti dengan sum right. Ini artinya jumlahkan semua nilai ataupun semua angka di sebelah kanan. Kalau tadi, jumlahkan semua angka di sebelah kiri yang berurutan. Begitu terhalang satu kolom dengan nilai yang bukan angka, maka dia akan stop sampai di situ. Nah, gitu ya. Right, tinggal oke aja. Nah, langsung muncul 600, 300, 400, 500, 600. Udah benar? Ya, gimana kalau misalnya yang ini saya ganti dengan huruf. Seperti ini misalnya. Nah, saya update 300. 100 ini nggak dihitung. Kenapa? Karena sudah dihalangi oleh kolom atau sel yang nilainya bukan angka. Oke, tapi kalau di sini saya buat 0 seperti tadi, saya update lagi, ya tetap harus dilakukan update, dia nggak bisa update otomatis. Nah, baru di sini nilainya 400. Nah, jadi seperti itu. Begitu juga untuk yang berikutnya di bawah. Kita coba copy, pastekan di sini, pastekan. Nah, di sini seharusnya 450, di sini seharusnya 150 kalau dijumlahkan ya sebelah kiri. Tapi karena kita copy tadi, maka harus kita update dulu, update field. Jadi 450 udah benar. Ini update field lagi. Nah, jadi seperti itu. Agak ribet memang ya dibandingkan dengan penggunaan formula di Microsoft Excel. Sekarang ikuti saya untuk menyelesaikan hasil sum right ini ya. Bisa kita copy aja. Kemudian jangan lupa klik kanan update. Klik kanan lagi update 600. Oke, seperti ini. Begitu juga untuk penggunaan average right misalnya ya, average right ataupun rumus-rumus yang lain. Untuk penggunaan rumus yang lain selain sum, average dan tambah kurang bagi kali tadi, ya. Di sini sebenarnya masih ada beberapa lagi paste function ini ya. Ada ABS, AND, count, definite, false, if, ada int, max, min. Nah, ini banyak masih di bawahnya. Ini akan kita bahas di video berikutnya yang khusus membahas secara detail, secara komplit tentang penggunaan rumus-rumus ini atau formula-formula ini di Microsoft Word. Tapi di video ini saya batasi dengan penggunaan rumus dasar atau basic ya, yaitu aritmetiknya, tambah kurang bagi tadi, dan sum average. Ini dasarnya dulu. Jadi teman-teman diharuskan paham dulu dasar ini, basic ini, baru nanti kita lanjutkan dengan video berikutnya yang memang khusus kita akan pelajari rumus-rumus ini semuanya. Define ini untuk apa, count ini untuk apa, kemudian min, mod, not, or, product ini untuk apa, seperti apa penggunaannya, nanti akan kita bahas di satu video khusus. Teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe dan juga ikon loncengnya supaya teman-teman selalu dapat mengikuti tutorial-tutorial kami selanjutnya. Oke. Di bawah ini yang harus kita isi lagi ada dua baris lagi nih. Yang di sini, baris ini akan kita gunakan rumus sum above. Kalau tadi kan sum left, sum right. Sekarang sum above dan sum below. Tentang left dan right ini nggak cuma dengan sum bisa kita sandingkan, tapi dengan average, dengan rumus-rumus yang lain juga bisa. Karena kita sini belajar dasarnya, maka saya ambil rumus mudahnya adalah sum. Jadi sum left, sum right. Nanti kalau teman-teman menggunakan rumus average, berarti di sini average left, average right. Kemudian di sini nanti average above, average below. Dikondisikan aja dengan rumus yang akan teman-teman gunakan ya. Oke, kemudian di sini ada sum above. Kalau sum above artinya kita akan menjumlahkan semua angka yang ada di atas, yang berurutan di atas dari kolom atau baris yang akan kita tampilkan hasilnya. Contohnya seperti ini.
Layout, formula. Kita pilih di sini sum above. Maka otomatis di sini sum above jadinya ya. Karena dia langsung tahu bahwa angkanya hanya ada di atas. Jadi tiga-tiganya akan dijumlahkan. Oke. 450. Sudah benar. Nah, gimana kalau ini saya ganti dengan huruf? Seperti ini. Sekarang saya coba update. Maka hasilnya 50. Kenapa? Karena di rumus above ini, khususnya sum above ini, dihitung pertama adalah baris di atas yang paling pertama dia jumpai dari baris atau kolom tempat kita tampilkan hasilnya. Dalam hal ini adalah baris A4, baris keempat ini ya, karena kita gunakan A5 untuk menampilkan hasilnya. Langsung membaca baris keempat. Berarti di sini 50. Kenapa nggak dibaca 200? Sama seperti rumus left right tadi juga, karena dia sudah dibatasi ataupun dihalangi oleh baris yang nilainya bukan angka seperti ini. Tapi kalau di sini saya ubah jadi 0 misalnya, sini saya update lagi. Baru kemudian ya baca semuanya 250. Oke. Begitu juga dengan di sampingnya. Kita akan selesaikan. Jadi teman-teman bisa ikuti saya ya. Kita copy, kemudian pastekan di sini. Nggak apa, pastekan aja semua dulu. Yang ini kita kosongkan aja ya. Yang warna biru ini kita kosongkan aja supaya teman-teman nggak bingung. Kita isi yang kolom hitam-hitam ini aja. Oke. Jangan lupa setelah dipastekan ataupun di paste rumusnya, jangan lupa klik kanan update dulu. Ya, ini 250 sama ya. Ini seharusnya 150, kita update dulu. Nah, 150. Jangan lupa diupdate. Maka kemudian kita update semuanya. Klik kanan update. Nah, oke. 300 450 dan ini sudah benar. Nah, ini sum above. Sekarang sum below gimana? Kalau sum below kebalikan dari sum above. Kalau sum above kan yang di atas, kalau sum below yang di bawah berarti. Sekarang kita coba aja langsung. Klik di sini, kemudian layout, formula, above-nya kita ganti dengan below. Nah, jumlahkan semua angka yang berada di bawah, gitu ya. Oke. Nah, hasilnya akan ditampilkan 100 tambah 200 tambah 100. Berarti 400, sudah benar ya. Nah, kalau tadi angka pertama yang akan diambil adalah angka 50, yaitu baris pertama di sebelah atas yang dia baca pertama. Kalau ini baris pertama di bagian bawah. Kalau kita tempatkan hasilnya di baris ke-6 ini, maka yang pertama akan dia baca adalah angka di baris ke-7, kemudian ke-8, ke-9 dan seterusnya. Nah, sama juga kalau ini dibatasi dengan nilai yang bukan angka, tapi huruf seperti ini, ya, kita update, maka di sini akan tampil 100 cuma. Dia mentok sampai di sini, begitu dia temukan huruf di sini bukan angka, dia akan berhenti, cuma sampai di sini aja. Sama seperti tadi, kalau saya buat 0, maka dia akan lanjutkan ke nilai berikutnya, ke sel berikutnya, karena 0 merupakan angka, ya. Oke, ikuti saya, kita akan pastekan, ya, copy, paste rumusnya, Ctrl C, Ctrl V. Nah, jangan lupa update. Setiap ada perubahan, jangan lupa diupdate per rumus, ya. Setiap rumus harus diupdate. Kalau tidak, maka hasilnya tidak akan benar nanti. Oke, kita sudah belajar. Yang pertama, saya ulangi sekali lagi ya, kesimpulannya. Kita sudah belajar bagaimana cara membuat rumus aritmetik ya, istilahnya ya. Tambah, bagi, kali. Kalau kurang sama juga ya. Oke, kita tambah aja nggak apa-apa. Insert left, saya tambah aja di sini ya, hasil kurang. Misalnya kita akan kurangkan nilai 1 dengan nilai 2 ya. N1 kurang N2. Oke, langsung aja. Berarti ini sudah bergeser nih ya. Ini A untuk ini. Ini B. C. D. Ini kolom E. Ini kolom F. Ini kolom G. Dan kita harus tambahkan lagi satu lagi, yaitu kolom H. Itu ini. Berarti rata-ratanya jadi H sekarang ya. Oke. Untuk hasil kurang ya, N1 kurang N2, kita coba aja langsung. Kita rapikan dulu. Oke, kita coba langsung. Layout, formula.
Ini kita hapus. Langsung kita pilih kolom dan barisnya. Nilai 1 kurang nilai 2 ya. A2. Simbol kurang menggunakan strip aja di keyboard ya. Strip A2 strip B2 ya. B2. Kemudian enter. 0. 200 kurang 200 ya. Kita coba copy blok, kemudian Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V ya, kita pastikan. Oke, kemudian kita edit ya, harus diedit karena barisnya berbeda. Kita edit A2 menjadi A3, B2 menjadi B3. Dan kita update ya langsung. Nah, 100 benar ya. 200 kurang 100 ya, karena nilai 1 kurang nilai 2. 200 kurang 100. Sekarang 50 kurang 50 harusnya 0 juga ya. Tapi jangan lupa ini kita edit juga. Edit ini berarti baris keempat ya. A4 kurang B4. Oke, kemudian kita update. Nah, sekarang gini. Kalau memang ada perubahan, baik itu rumusnya ataupun rumus yang kita copy ataupun nilainya. Di antara nilai ini misalnya ada yang berubah. Ya, ada yang berubah misalnya yang ini menjadi 100 nih. Nah, artinya kan kalau di Excel ini otomatis akan berubah semua. Berbeda dengan di Word ini. Kalau ada perubahan data, perubahan nilai di data kita, berarti semua rumus ini harus kita update dulu. Nah, harusnya kan ini jadinya 200 ya, bukan 100, tapi 200 ya. Tetap dia nggak dirubah sebelum kita update fieldnya. Nah, baru berubah. Ini juga update fieldnya dulu. Ini juga. Yang ini yang barusan kita buat juga update field. Nah, minus 50 ya. Karena 50 kurang 100 min 50. Yang ini juga harus kita update lagi. Nah, untuk rata-ratanya. Jadi seperti itu. Kalau memang teman-teman menggunakan rumus ataupun formula di tabel di Microsoft Word, tetap setiap ada perubahan nilai ataupun ada yang diedit di sini diganti nilainya, angkanya, setiap rumus ataupun setiap hasil rumus ini harus diupdate satu persatu. Jadi dia tetap tidak sama dengan di Excel. Sekarang kita kembali ke tabel kita. Ya, sekarang kita akan selesaikan ataupun sempurnakan data di tabel ini. Yang pertama adalah total. Ya, untuk menjumlahkan nilai 1, nilai 2, nilai 3, ya, seperti yang kita pelajari tadi, kita bisa menggunakan rumus sum left. Berarti ya, layout, formula, sum left. Dan oke. Nah, 170. Ya, 90, 10, 70. Nah, hati-hati ya, kalau di sini bukan 3C, tapi di sini 3 misalnya. Memang angka juga di sini ya. Nilainya sama, angka, di sini angka juga. Berarti ada 4 angka yang harus dijumlahkan di sini. Yang berurutan, ya. 1, 2, 3, 4. 4 kolom berurutan, jumlahnya angka semua. Maka pada saat rumusnya kita update, kita buat rumus di sini, maka 173. Ini 170 ditambah 3 nilai di sini. Jadi setiap kolom yang nilainya angka, kalau kita gunakan rumus sum left ataupun sum right, itu akan dijumlahkan semua. Ya, termasuk kelas, misalnya kelas 3 di sini. 3 itu angka. Ya, bukan 3A, bukan 3C, tapi 3 aja, kelas 3. Memang datanya seperti itu misalnya. Maka di sini tidak bisa gunakan rumus sum left atau sum right misalnya, nggak bisa. Tetap kita harus gunakan rumus, kita tambahkan satu-satu seperti tadi. Seperti di sini ya. Kita tambahkan satu persatu. Berarti kita harus tambahkan, atau kita coba aja ya. Kita coba. Formula. Kalau kondisi datanya adalah di kelas ini 3. Dan angka ini ya. Tidak bisa gunakan rumus sum left-nya. Kita harus gunakan rumus sama dengan. Kolomnya kita hitung A, B, C, D, E. Berarti ini E ya. Yang ini. Bukan nilai semua. Tapi ini. N1 ini. Berarti E. A, B, C, D, E. E, F, G berarti ya. E berapa? Kita lihat barisnya. Ini dihitung satu baris nilai ini. Ya, header untuk nilai ini. 1, ini 2, dan ini 3. Karena di sini ada dibagi lagi, di split sini. 1, 2, 3. Berarti E3. E3 sampai tambah EF berarti ya. F3. Kemudian tambah F4.
Kita oke. Nah, baru ini benar 170. Ini nggak masuk. Gitu caranya. Ya, tapi kalau memang di sini kelasnya adalah 3C seperti ini misalnya. Dan ini bukan angka lagi ya, tapi sudah gabungan angka dengan huruf. Ini nggak dihitung lagi. Kalau udah seperti ini nggak dihitung lagi, kita bisa langsung gunakan rumus left, sum left ya. Kalau ini bisa kita copy aja. Ke bawahnya bisa kita copy paste saja. Klik kanan, update. Jangan lupa di-update. Setiap yang di copy paste itu harus di-update. Ya, kalau tidak hasilnya dia akan ngikut hasil yang sumber yang kita copy tersebut. Begitu juga dengan rata-rata. Nah, kalau rata-rata ini otomatis nggak bisa kita gunakan rata-rata atau average left. Nggak bisa. Karena kalau kita buat average left, maka total pun akan dihitung. Dia akan hitung N1, N2, N3 sampai ke total. Ada 4 kolom yang akan dihitung rata-rata nanti. Sementara yang akan kita hitung rata-rata sebenarnya adalah N1, N2, N3 aja. Maka nggak bisa kita gunakan average left. Kita gunakan rumus biasa ya. Pilih average. Di sini diketik juga boleh ya, dipilih juga boleh. Average dalam kurung, kita lihat ini berapa tadi? A, B, C, D, E ya. E1, 2, 3. E3 ya. E3 sampai dengan kita gunakan titik 2 sampai dengan berarti E, F, G. Ya, kalau ini E, F, G. Berarti G3. Ya, oke. Nah, baru muncul hasilnya. Oke, untuk ke bawahnya bisa copy paste tapi harus kita edit ya. Kita coba copy. Paste saja, Ctrl V. Nah, kemudian ini kita harus edit ya. Toggle field codes. Kalau ini 3 berarti yang kedua ini berarti keempat ya. 1, 2, 3, 4. Ini baris keempat. Berarti E4. Kemudian G4. Update field. Nah, oke. Kemudian yang ini kita edit lagi. 4 ini 5 berarti G5. Update. Oke, udah dapat hasilnya. Berikutnya yang ini 6. Ini juga 6, G6 ya, E6 G6. Update. Ini 80 90 60 60 89. Ini sama ya, cuma dibalik angkanya aja. Hasilnya sama 230. Rata-ratanya juga sama. Yang ini kita edit lagi. 7 berarti ya, E7 sampai G7. Klik kanan update. Boleh klik kanan update, boleh juga tekan F9 ya di keyboard. Dan yang ini klik kanan edit. Kalau tadi 7 ini baris ke-8 berarti ya. G8. Oke, jadi teman-teman nggak boleh berpedoman pada nomor ini. Ini adalah nomor datanya. Pedoman kita di sini adalah barisnya. Baris dari baris yang paling atas dihitung, berarti ini dari nilai. Ya, kemudian N1, N2, N3 ini baris kedua. Di sini dimulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti yang paling terakhir ini, yang nomor 6 ini adalah baris ke-8. E8, G8 berarti ya. Nah, boleh klik kanan update atau langsung tekan tombol F9 di keyboard ya. Nah, jadi seperti ini. Ini kita buat di tengah. Oke, sudah sempurna data dari tabel kita. Kita sudah belajar cara membuat tabel, modifikasi, dan juga menyempurnakan data dengan penggunaan rumus atau formula. Ya, kita sudah belajar semua di sini. Silakan teman-teman praktekkan di komputer ataupun laptop masing-masing. Oke, demikian. Semoga teman-teman bisa mengikuti dan bermanfaat. Silakan teman-teman praktekkan langsung. Jika teman-teman punya kendala, seperti biasa ya, silakan tanyakan di kolom komentar. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat dan banyak membantu teman-teman, silakan bagikan juga ke teman-teman yang lainnya. Dan silakan klik tombol subscribe dan ikon loncengnya bagi yang belum klik tombolnya ya, supaya teman-teman terus dapat tutorial-tutorial terupdate dari kami. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.